Pada video ini, Anda akan mempelajari cara menganalisis sebuah niche market dan bagaimana memaksimalkan nilai dari fitur riset produk Shopee Data Pinter. Sebagai konteks, fitur riset produk adalah alat yang memungkinkan Anda mengakses data pasar real-time di Shopee, berdasarkan kata kunci yang Anda masukkan di bilah pencarian ini. Tersedia 3 metode pencarian yang dapat Anda pilih sesuai kebutuhan. Pertama, metode populer. Ini akan menampilkan produk yang paling relevan dengan kata kunci yang Anda gunakan. Kedua, metode terlaris, yang akan menampilkan produk dengan penjualan tertinggi pada kata kunci tersebut. Namun, perlu dicatat, dalam metode ini, relevansi menjadi prioritas kedua setelah angka penjualan. Sehingga hasil yang muncul bisa saja sedikit berbeda dari kata kunci yang Anda pilih. Ketiga, metode terbaru. Ini akan menampilkan produk-produk terbaru yang relevan dengan kata kunci yang Anda pilih. Sekarang, mari kita masuk ke contoh praktis. Misalnya, setelah mendapatkan ide pasar dari fitur riset kategori, Anda tertarik menelusuri pasar DIY brick. Masukkan kata kunci DIY brick pada kolom pencarian, lalu pilih metode terlaris. Dari sini akan muncul data dari sekitar 60 produk yang paling relevan terhadap kata kunci DIY brick. Apabila 60 produk Anda rasa kurang cukup, Anda bisa klik tombol Lihat Lebih di bawah ini. Di sini, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menganalisa apakah pasar ini cukup besar. Idealnya, 5 hingga 10 produk terlaris dalam pasar ini perlu memiliki omset 30 hari di atas 100 juta rupiah. Mengapa ini penting? Karena kita ingin memastikan bahwa pembeli di pasar tersebut tidak loyal hanya kepada satu penjual. Artinya, mereka masih terbuka untuk mencoba berbagai penjual lain. Pasar dengan distribusi omset yang merata menunjukkan bahwa ada peluang terbuka untuk pemain baru. Selain itu, angka 100 juta juga penting secara finansial. Misalnya, jika Anda menghasilkan omset 100 juta, dengan asumsi margin laba kotor, sekitar 30% pada zaman sekarang ini, Anda mendapatkan 30 juta. Setelah dipotong biaya platform sekitar 15%, tersisa 15 juta. Dari angka ini, Anda masih harus menutupi biaya operasional seperti packing, listrik, dan mungkin sewa tempat. Biaya-biaya ini bisa mengurangi margin hingga tinggal sekitar 10 juta rupiah. Dengan margin bersih yang tersisa 10 juta, Anda jadi bisa mempertimbangkan untuk merekrut staf seperti customer service dan bagian packing. Ini sangat penting pada tahap awal bisnis karena ini akan menghemat banyak sekali waktu Anda yang terbuang untuk hal-hal kurang penting seperti packing dan balas chat customer, sehingga Anda dapat fokus pada hal yang penting seperti merancang strategi ekspansi untuk mengakselerasi pertumbuhan bisnis Anda. Karena itu, angka omset 100 juta menjadi patokan realistis yang penting khususnya bagi yang baru mulai berjualan, agar Anda punya cukup waktu untuk ekspansi bisnis Anda. Selanjutnya, langkah kedua setelah validasi ukuran pasar adalah mencari peluang perbaikan atau pembeda produk. Caranya adalah dengan mengunjungi produk-produk terlaris di pasar tersebut dengan klik link produk di sini dan membaca bagian ulasan pembeli. Di sanalah Anda bisa menemukan kebutuhan, keluhan, atau masukan yang bisa dijadikan bahan pengembangan produk. Tujuannya adalah menciptakan pembeda yang jelas dari produk-produk yang sudah ada. Tanpa pembeda, calon pembeli tidak memiliki alasan untuk memilih produk Anda. Karena jika Anda datang belakangan tanpa keunikan, Anda sudah kalah dalam hal reputasi. Jadi, untuk merangkum, pertama, pastikan pasar cukup besar dengan memeriksa omset produk-produk terlaris. Kedua, analisis ulasan pembeli untuk menemukan celah perbaikan dan diferensiasi. Sebagai bonus tip, perhatikan juga tanggal produk dibuat. Semakin lama umur produk-produk tersebut, artinya pasar ini cukup stabil dan tahan terhadap perubahan tren. Ini merupakan indikator positif untuk Anda yang ingin membangun bisnis jangka panjang. Demikian panduan singkat untuk memvalidasi ide produk dengan fitur riset produk dari Data Pinter. Terima kasih telah menyimak, dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya.